Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan kedua dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu tentang karakter kewirausahaan atau karakter bagaimana seorang wirausahawan. Nah, kita mulai dulu ya dari pengertian. Karakteristik wirausaha itu merupakan sifat atau tingkah laku yang khas dari seorang wirausahawan yang membedakan dirinya dengan orang lain. Kompetensi utama yang dibutuhkan untuk sukses sebagai wirausahawan itu adalah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sifat. Kita mulai ya. Nah, pengetahuan seorang wirausahawan itu bagaimana? Kita mulai dulu dari pengertian wirausahawan. Wirausahawan itu merupakan seseorang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam suatu resiko dan ketidaktentuan dengan tujuan mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi kesempatan dan menyusun sumber daya yang diperlukan untuk bisnis. Itu dulu ya, kita mulai dari pengertian. Dari situ diperlukan menjadi wirausahawan tidak serta-merta hanya melakukannya saja, diperlukan juga pengetahuan untuk bagaimana menciptakan suatu bisnis baru. Nah, itu memerlukan pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu didapat? Lalu pengetahuan untuk menciptakan suatu bisnis baru itu didapat? Lalu bagaimana dia mengambil satu resiko, dan tentu saja ketika kita memutuskan mengambil satu resiko, tidak mungkin kita berpikiran, wah ini resikonya gagal, pasti gagal. Nggak apa-apa deh, kalaupun gagal saya ambil. Nggak bisa gitu. Dia tahu bahwa ini resikonya besar, tapi dengan pengetahuan yang dia peroleh, dengan pengetahuan yang dia dapat, resiko itu dapat diminimalisir dan berubah menjadi kesuksesan. Ada juga di situ ketidaktentuan, karena kadang kalau dalam berwirausaha, berbisnis, hari ini bisa laku, besok tidak. Nah, itu bagaimana caranya mengatasi ketidaktentuan pasar, permintaan, itu kita diperlukan pengetahuan. Supaya apa? Untuk mencapai tujuan keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi kesempatan. Proses mengidentifikasi kesempatan pun sebetulnya membutuhkan pengetahuan juga. Serta menyusun sumber daya yang diperlukan. Nah, apa saja nih supaya saya bisa mengambil atau menciptakan bisnis baru, mengambil peluang yang ada, mengatasi ketidaktentuan dalam permintaan, mengatasi sebuah resiko dalam suatu bisnis, mengidentifikasi kesempatan, sehingga kemudian itu semua dapat disusun, diidentifikasi, dipelajari, dianalisis, sehingga dia untuk menentukan arah ke depannya, disusunlah sebuah sumber daya yang diperlukan untuk bisnisnya. Selain itu, pengetahuan juga sebetulnya bisa diperoleh dari kuliah seperti sekarang. Bisa belajar dari pengamatan sendiri terhadap orang-orang yang melakukan wirausaha, yang sukses dalam berwirausaha. Tidak hanya sukses, orang yang mengalami kegagalan dalam berwirausaha pun sebetulnya merupakan suatu pelajaran penting, sebuah pengetahuan bagi kita. Untuk mempermudah pengetahuan ini, maka diperlukan suatu komunitas. Kita belajar tidak bisa sendiri. Sharing pengalaman itu sangat diperlukan sekali. Salah satu cita-cita saya yang kemudian saya ajukan kepada Untirta waktu ada seleksi bagian inkubasi bisnis, itu adalah bahwa universitas perlu membentuk satu wadah untuk para pengusaha-pengusaha atau wirausahawan yang mulai bermunculan di antara mahasiswa. Berkumpul minimal seminggu sekali, lalu kemudian sharing tentang bisnisnya, permasalahan yang mereka hadapi, lalu semuanya saling memberi support dan solusi. Nah, itu akan menambah hasanah pengetahuan bagi seorang wirausahawan. Dan menurut saya metode seperti itu mampu menumbuhkan semangat gitu wirausahawan secara militan. Seorang wirausahawan juga
pengetahuannya harus dipakai untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Banyak baca, menonton berita, tidak hanya menonton film, sinetron, dan lain sebagainya, tetapi juga apa yang sedang terjadi di dunia ini. Bagaimana kita bermain sosial media, kita bermain Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Kita pelajari bagaimana pola-pola sosial media tersebut melakukan interaksi dengan usernya. Nah, itu bisa menjadi sebuah pengetahuan tersendiri bagi kita, sehingga bisa dengan mudah kita tentukan kemana arah bisnis kita. Makanya ketika seseorang memperhatikan bagaimana algoritma Facebook, Instagram, Twitter itu bekerja, atau YouTube bahkan sekalipun, mereka mampu mencari celah dan kemudian membentuk core bisnis baru, seperti misalnya Facebook Ads, Instagram Business, dan lain sebagainya. Nah, itu diperlukan pengetahuan. Memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan lain sebagainya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Adalah bahwa kewirausahaan itu adalah proses inovasi beresiko di mana produknya pengetahuannya digunakan untuk memberikan nilai tambah atas sesuatu, yang kemudian untuk kemakmuran pengusaha atau dirinya sendiri sebagai wirausahawan, yang kemudian ketika dia sukses, dia mampu bermanfaat untuk masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang diperlukan dalam berwirausaha. Kewirausahaan merupakan sikap dan sifat seorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya. Entrepreneur ini namanya. Jadi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan, dan tidak semua yang berbakat wirausahawan itu adalah pengusaha. Kita lihat bagaimana perbedaan entrepreneur dan intrapreneur. Kalau wirausahawan, dia merupakan sifat dan sikap menjalankan bisnisnya sendiri. Organisasinya dia yang punya, resource-nya dia yang punya, dia sangat independen, resikonya dia tanggung sendiri, reward juga berasal dari apa yang dia lakukan, sukses atau tidak bisnisnya gitu. Dan untuk autonominya dia sangat mengontrol, ownership-nya dia memiliki semuanya, lini bisnis dari awal sampai akhir. Nah, itu entrepreneur, maksudnya dari awal sampai akhir itu adalah mulai dari dia merencanakan visi misi, tujuan bisnisnya dia, sampai kemudian pengambilan keputusan. Sedangkan entrepreneur, nah tidak semua pengusaha adalah wirausahawan, dan tidak semua yang berwatak wirausahawan adalah pengusaha. Terkadang ada yang berwatak wirausaha, tapi dia bukan pengusaha, dia adalah pegawai. Dia memang melakukan hal-hal yang seperti entrepreneur lakukan, tetapi dia memiliki resource yang terbatas atau ditanggung oleh perusahaan, misalnya sumber dayanya, dia memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga tidak memiliki independensi, jadi dia tergantung perintah atasan. Resikonya pun ya sangat kecil karena yang menanggung adalah perusahaan, dia hanya sebatas pegawai, dia mengerjakan semacam project. Kayak misalnya perusahaan yang sudah besar ya, seperti Unilever, dalam menghasilkan produk yang baru, tentu dia memiliki tim R&D, Research and Development Product. Nah, mereka menyusun atau menganalisis suatu masalah, mencari solusinya, dan menghasilkan suatu produk dari permasalahan dan solusi yang mereka temukan. Nah, itu perusahaan yang nanggung, laku atau tidak. Kalau kalian menonton film tentang Apple ya, pendiri Apple itu terlihat betul bagaimana ketika awal dia sebagai entrepreneur dan kemudian perusahaan Apple itu sebagai perusahaan besar, ada tim riset di situ. Perusahaan yang menentukan apakah riset yang dia lakukan itu berjalan atau tidak. Kalau memang sukses, dia bisa berlanjut. Kalau tidak, ya di stop. Itu bagaimana akhirnya entrepreneur dan intrapreneur itu berbeda. Kewirausahaan itu bisa dipelajari, tetapi mempelajari kewirausahaan belum menjamin seseorang menjadi wirausahawan. Sama seperti halnya belajar ilmu perikanan.
kalian belajar ilmu perikanan bisa sampai strata doktor. Tetapi ketika sudah mencapai doktor sekalipun, tidak menjamin kalian menjadi seorang nelayan yang profesional dan canggih. Berbeda dengan ilmu-ilmu pasti seperti matematika, biologi, dan lain sebagainya, dan misalnya ekonomi, meskipun tidak menjamin diri menjadi wirausahawan, sebetulnya belajar kewirausahaan itu dapat menjadi arahnya menjadi pemikir wirausaha. Dalam kalimat singkatnya adalah menjadi sarjana yang berwawasan kewirausahaan. Jadi tidak usah khawatir bagi teman-teman mungkin menganggap untuk apa saya belajar kewirausahaan, kayaknya nggak ada gunanya. Nggak juga, pasti bermanfaat. Banyak wirausahawan yang sukses karena bakat. Seringkali orang berkata seperti itu, nggak bakat dia menjadi bisnismen atau nggak bakat berwirausaha. Mungkin terdengar benar, tetapi belajar dari wirausahawan yang sukses memungkinkan seseorang menjadi wirausahawan juga, terpacu gitu. Kembali lagi sebetulnya adalah lingkungan di mana dia berada, bagaimana dia mampu merespon gitu. Nanti kita bahas yang lebih lanjut lagi di slide berikutnya ya. Karena langkah-langkah pembawa kesuksesan seorang wirausahawan dapat dipelajari dan dapat dijadikan contoh, mau itu sukses ataupun gagal sebetulnya bisa dijadikan contoh. Dari orang yang sukses kita belajar bagaimana mencapai kesuksesan, dan dari orang yang gagal kita bisa belajar bagaimana bangkit dari kegagalan dan bagaimana menghindari kegagalan. Sikap dan sifat wirausaha dapat diperoleh dari bakat memang, tapi dapat dilatih dan dipelajari. Dalam berwirausaha sebisa mungkin lakukan secara bersama, ini kuncinya. Terkadang yang kita lupakan adalah teamwork, bekerja sama, mengajak rekan untuk membangun bisnis bersama. Kita terkadang terlalu serakah untuk tidak mengikut sertakan teman-teman kita ketika kita akan membangun bisnis. Padahal dengan membangun satu teamwork, kelemahan diri sendiri dapat ditutupi oleh anggota lain. Apa yang menjadi keunggulan kita belum tentu menjadi keunggulan orang lain. Apa yang menjadi kelemahan kita mungkin saja bisa ditutupi oleh orang lain. Sehingga kalau kalian ingin berwirausaha, bentuk tim dengan kedudukan yang setara dan tanggung jawab pada bidang masing-masing, bukan berdasarkan status hierarki. Jangan sampai berpikir bahwa saya adalah pencetus ide maka saya memperoleh nilai yang lebih besar. Tidak juga. Karena dalam berwirausaha, dalam berbisnis, setinggi atau sebesar apapun posisi kita, peranannya sama. Kita harus berpikir bahwa misalnya saya mencetuskan sebuah ide dan kalian ikut bekerja sama dengan saya dalam membangun satu bisnis, dan saya berpikir bahwa tanpa ide saya perusahaan ini nggak jalan atau usaha ini nggak jalan. Begitupun sebetulnya kalau dibalik, tanpa teman-teman semua yang membantu usaha ini mungkin juga nggak bisa jalan. Pegawai itu bukan beban gitu, tapi sebagai aset yang bisa saja sebagai penguat dalam perusahaan. Bahkan dalam pandangan positif, ketika kita berbisnis selalu memiliki pegawai, maka pintu rezekinya terbuka menjadi dua. Pintu rezeki untuk si pemilik bisnis dan si pegawai. Tentu saja si pegawai ini akan selalu memanjatkan doa bahwa semoga usaha ini sukses, supaya dia juga mampu kecipratan rezeki berupa pendapatan dan lain sebagainya untuk dibawa ke anak istri. Seperti itu yang terjadi sebetulnya ketika kita membangun bisnis secara tim. Nah, di kalangan masyarakat terkadang muncul mitos entrepreneur seperti berikut, yaitu entrepreneur itu dilahirkan, tidak dibuat, padahal tidak semuanya benar. Yang ada adalah bagaimana kita merespon lingkungan kita, bagaimana kita melihat kesempatan, bagaimana jelinya kita melihat peluang. Bisakah kita memanfaatkannya itu? Bisakah kita menghindarkan ego ataupun gengsi untuk kemudian memanfaatkan peluang yang ada di depan mata menjadi sebuah bisnis baru bagi kita? Tinggal itu aja sebetulnya. Entrepreneur adalah pengambil resiko, memang betul pengambil resiko. Tetapi terkadang kita kalau membaca kalimat ini, entrepreneur adalah pengambil resiko.
Kenapa tidak dibalik menjadi entrepreneur adalah pengambil peluang? Bisnismen itu resiko sebesar apapun atau peluang sekecil apapun harus bisa diambil, yang kemudian menjadi sukses. Ciputra itu membangun perumahan yang sekarang menjadi perumahan, tanahnya menjadi harganya bermiliar-miliar, itu berasal dari tanah tandus yang tidak ada harganya. Banyak orang menyaksikan bagaimana keputusan yang dibuat Ciputra. Bagaimana Aqua itu pada zaman itu tiba-tiba membotolkan air minum yang sebetulnya bisa diperoleh dengan gratis. Karena pada zaman dulu banyak sekali rumah-rumah di pedesaan itu menyediakan tempat-tempat minum yang memang disediakan untuk para pejalan kaki. Dulu kendaraan kan belum seperti sekarang. Di pinggir-pinggir jalan itu disediakan air minum untuk gratis ya untuk masyarakat yang memang sedang melakukan perjalanan. Nah, sama Aqua malah dijual banyak cemoohan. Nah, tetapi dari situ dia mengambil peluang, bukan mengambil resiko, mengambil peluang yang akhirnya kemudian bisa dipetik dari sekarang. Butuh uang banyak untuk menjadi sukses? Enggak juga. Terkadang banyak orang sukses berawal dari tidak memiliki apa-apa. Kalian mau berbisnis tanpa uang pun sebetulnya bisa. Nah, kalau mau nanti kita pelajari bareng-bareng. Entrepreneur adalah lone wolf, artinya serigala yang sendiri. Bagaimana serigala yang berburu makanannya secara sendiri itu seringkali mengalami kesulitan. Nah, jangan lagi seperti itu. Entrepreneur itu adalah sebuah usaha bersama. Bagaimana menjalin kerjasama, teamwork yang kuat sehingga mampu menghasilkan bisnis yang sangat kokoh. Entrepreneur itu bekerja sepanjang jalan yang keras. Enggak juga. Kalau kita mampu berkomitmen menerapkan karakter-karakter yang akan kita pelajari dalam wirausaha ini, dan itu secara konsisten dilakukan, nantinya usaha atau bisnis ini akan bekerja untuk kita. Itu mitos-mitos yang sebetulnya nggak benar juga yang ada di masyarakat tentang entrepreneur. Sehingga keterampilan apa yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan? Satu, mengembangkan sebuah rencana bisnis, memperoleh bantuan teknis. Keterampilan apa nih? Nah, keterampilannya mampu mengembangkan rencana bisnis, memperoleh bantuan teknis, memilih jenis kepemilikan, merencanakan strategi pasar, memilih lokasi yang tepat untuk bisnisnya, membiayai bisnisnya, menangani isu-isu hukum, menaati peraturan pemerintah, mengelola bisnis, mengelola sumber daya manusia, mempromosikan bisnis, mengelola upaya penjualan, menyimpan catatan bisnis, mengelola keuangan, mengelola kredit pelanggan dan penagihannya, serta melindungi bisnis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mengembangkan sebuah rencana bisnis. Seorang yang akan melakukan bisnis itu tidak bisa hanya melakukannya saja, dia memerlukan perencanaan. Perencanaan tidak hanya pada produk, kalau kita runut ya, sangat luas sekali. Misalnya produk A itu sumber bahan bakunya bisa diperoleh dari mana, berapa harganya, di mana alternatif bahan baku produknya. Setelah itu, kalau misalnya dia mengambil, ada bahan baku produk dengan jarak 5 kilo dengan harga X, lalu ada bahan baku produk dengan jarak 10 kilo dengan harga Z. Dia mau mengambil resiko X atau Z, apakah biaya perjalanannya mampu ditutupi oleh biaya penjualan atau harga jual produk? Itu juga diperlukan pertimbangan bagaimana kualitasnya, bagaimana secara konsisten dia bisa memperoleh bahan baku dengan kualitas yang sama setiap produksi. Setelah dia memperoleh bahan baku, bagaimana proses produksi itu tetap konstan dengan jumlah yang konstan, kualitas yang konstan. Bagaimana kemudian bisnis tersebut dipasarkan. Ketika dia menghasilkan satu produk, dia tahu bahwa produk ini ditujukan untuk orang-orang tertentu. Gitu. Kita nggak mungkin jual sepeda motor kepada anak-anak kecil yang naik sepeda pun belum bisa misalnya. Meskipun pada orang dewasa terkadang ditemukan nggak bisa naik sepeda tapi bisa naik motor. Tapi maksud saya bagaimana kita memasarkan produk yang memang disasarkan kepada yang akan membeli. Kita harus tahu itu. Nah, yang kedua, memperoleh bantuan teknis. Bagaimana kita mengusahakan bahwa apa yang kita rencanakan, bisnis yang kita rencanakan memperoleh bantuan teknis. Kita mempunyai
bisnis misalnya pembuatan nugget ikan, kita tahu bahwa ikan yang kita peroleh itu harus bagus. Bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan nelayan bahwa ikan yang saya peroleh dari nelayan atau kita peroleh dari nelayan itu harus dalam kondisi bagus, dan nelayan menyadari bahwa ketika dia menangkap ikan itu harus bagus juga karena akan dijual kepada kita yang membutuhkan kualitas bagus. Dan kita juga harus bisa menentukan kepemilikan jenis usaha kita. Bagaimana nanti ke depannya, gitu, supaya nanti mampu berkembang secara fleksibel. Merencanakan strategi pasar. Kita tidak asal-asalan, saya pengen bikin nugget, dan kita menjualnya di daerah-daerah pedesaan yang nggak terlalu familiar dengan nugget, dengan sosis dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang praktis seperti itu memang cocok dijual di perkotaan, di mana orang atau masyarakat itu tidak memiliki kesempatan untuk mengolah bahan baku untuk makanan keluarga, sehingga diperlukan hal-hal yang praktis misalnya. Itu salah satu contoh. Bagaimana strategi pasar kita menjual marjan aja, misalnya saya contohkan ya, bagaimana iklan marjan hanya terjadi di bulan puasa. Bagaimana mindset kita terbentuk bahwa bulan puasa kita harus memiliki marjan. Nah, itu bagaimana mereka merencanakan strategi pasar itu dari marjan. Memilih lokasi yang tepat untuk bisnis. Nah, ini juga penting. Bagaimana kita memiliki bisnis pada epicentrum yang tepat. Di situ adalah lingkungan bisnis. Orang ketika datang ke sana ya untuk membeli produk gitu, dan kita ada di situ. Jangan sampai kita menjual produk di antara penjual elektronik. Nah, nggak bisa. Produk makanan di antara penjual elektronik. Memang bisa, tetapi kecil kemungkinan kita akan dilirik karena tujuan kita di toko tersebut adalah membeli elektronik, bukan membeli makanan, misalnya kayak gitu. Dan misalnya dalam satu perumahan terkadang jalan utama ataupun bagian depan dari perumahan itu adalah pusat bisnis, dan kita memiliki bisnis di ujung sekali, sangat sulit aksesnya. Bagaimana konsumen bisa mencapainya gitu. Tetapi kalau orang yang gila kuliner akan dikejar, akan tetapi berapa persentasenya. Kemudahan untuk mencapai lokasi bisnis juga perlu dipikirkan. Yang selanjutnya adalah bagaimana keterampilan dalam membiayai bisnis. Kita misalnya nggak punya uang, tapi bagaimana kita mencari investor. Sekarang lagi marak yang namanya crowdfunding, pembiayaan secara beramai-ramai. Kita membuka investasi kepada orang-orang. Kalau investasi 1 juta, dia akan memperoleh keuntungan sekian persen selama setahun, misalnya seperti itu. Itu pinter-pinternya kita akhirnya melobi, memasarkan produk kita, memasarkan bisnis gitu, kepada orang yang ingin berinvestasi. Menangani isu-isu hukum, ini juga penting, pengetahuan tentang hukum produk, menaati peraturan pemerintah. Kalau pemerintah bilang jangan jual alkohol, ya jangan. Jangan tiba-tiba, saya pengen jual alkohol, jual narkoba, untungnya gede. Ya enggak juga, karena itu melanggar peraturan pemerintah, merugikan diri kita juga. Kita juga harus pintar mengelola bisnis, mengelola sumber daya manusia, supaya orang itu betah di situ, bekerja tanpa paksaan. Pegawai memiliki kesadaran yang tinggi bahwa dia bekerja di situ tidak sebagai pekerja, gitu, tetapi sebagai pemilik juga dalam tanda kutip. Ya. Bagaimana dia mempromosikan bisnisnya, bagaimana mengelola penjualannya. Penjualan itu harus dikelola, jangan sampai seketika naik, seketika turun. Nah, ketika dia bisnisnya naik, apa yang harus dilakukan, ketika turun, apa yang harus dilakukan, itu bagaimana harus dikelola. Yang paling penting adalah bagaimana menyimpan catatan bisnis. Ini yang terkadang kita lupakan, menyimpan catatan bisnis. Sehingga kita tidak bisa melakukan forecasting untuk pengembangan bisnis di masa yang akan datang. Mengelola keuangan juga penting, sehingga kita bisa tahu produk dari mana kita memperoleh keuntungan, penjualan di daerah mana kita bisa memperoleh keuntungan yang besar. Sehingga kita bisa menentukan bahwa kita mengambil sumber bahan baku di wilayah tertentu karena memang secara catatan keuangan lebih menguntungkan, dan kita fokus penjualan di daerah tertentu karena memang kita memperoleh keuntungan yang besar. Itu bisa dilihat dari pengelolaan keuangan. Dipisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan, itu yang paling penting. Seringkali orang yang berbisnis mencampurkan keduanya sehingga tidak terlihat perkembangan bisnisnya.
Mengelola kredit pelanggan dan penagihannya ini tidak saya sarankan. Pepatah orang tua zaman dulu itu kalau kita berbisnis jangan sampai kita menagih utang. Tapi jangan diartikan ketika kita berbisnis selalu ada orang yang berhutang kita berikan dan kita tidak tagih. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah ketika kita berbisnis, usahakan ketika ada orang yang berhutang jangan diterima. Karena bisa merusak bisnis. Dan bagaimana kita melindungi bisnis kita. Baik itu dari kompetitor, dari persaingan yang lainnya juga. Ini adalah karakter dan unsur karakter seorang wirausahawan. Ketika dia memiliki karakter percaya diri, maka unsur karakternya adalah bersifat merdeka, mandiri, dan selalu optimis. Orang yang memiliki kepercayaan diri itu seperti itu. Ada karakter orientasi seperti ini, ada kerja, ada hasil. Maka unsur karakternya dia harus memiliki gairah untuk maju, mengejar keuntungan terus-menerus. Gitu. Tekun, ulet, tegas, kerja keras, bersemangat, energik, dan memiliki inisiatif. Lalu karakter selanjutnya adalah pengambil resiko. Orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengambil resiko. Dia melihat resiko itu sebagai sebuah peluang, sebuah tantangan. Gitu. Nah, seorang wirausahawan juga harus memiliki karakter kepemimpinan di mana dia memiliki sifat kepemimpinan untuk mengelola perusahaannya, senang bergaul sehingga mampu memperlebar pasar, mampu memperbanyak klien. Terus tanggap akan saran dan kritik. Ketika ada saran dan kritik tidak membuatnya jatuh, justru memotivasi bahwa oh ternyata produk yang diinginkan konsumen itu seperti ini. Oke, kita buat lagi gitu. Lalu memiliki karakter keaslian keoriginalitas, pandai menciptakan, memotivasi, pandai menciptakan kreatif gitu ya. Terus berpikiran terbuka, penuh informasi, kaya dengan pengetahuan, berorientasi pada masa depan. Dia berpandangan jauh, peka terhadap keadaan. Bagaimana Nokia akhirnya tumbang karena tidak memiliki karakter ini. Dia terlalu percaya diri. Nah, karakter-karakter yang ada di sini jangan sampai jomplang ya, harus saling mengisi. Irisan-irisan antara percaya diri, orientasi kerja, pengambilan resiko, kepemimpinan, keaslian, originalitas, dan berorientasi pada masa depan itu saling beririsan. Dan kalau kita bentuk satu kurva tentang karakter ini semuanya merata. Itu jangan sampai seorang wirausahawan itu terlalu percaya diri, tetapi kepemimpinannya rendah, originalitasnya nggak punya, tidak berorientasi pada masa depan. Nokia itu dia terlalu percaya diri dengan produknya, dia terlalu yakin bahwa produknya itu sangat digemari, akan tetap dicari bagaimanapun keadaannya gitu. Nggak tahunya pada milenial baru atau pada tahun 2000-an Samsung keluar dengan touchscreen, padahal Nokia udah diingatkan jauh-jauh hari bahwa touchscreen itu akan merajai pasar ponsel dunia. Akhirnya sampai sekarang susah sekali Nokia untuk mengalahkan Samsung. Begitu pula BlackBerry, dia terlalu percaya diri, enggan mengambil resiko, akhirnya jatuh juga. Nah, 10 karakter wirausaha berdasarkan William D. Bygraves. Nah, bagaimana karakteristik menurut dia? Kita lihat bahwa seorang karakteristik ini konsepnya adalah 10D. Dream, decisiveness, terus do's, determination, dedication, terus ada juga devotion, detail, destiny, dollar, distribute. Nah, ini perlu dikembangkan oleh setiap orang yang ingin berwirausaha. Bagaimana penjelasannya? Misalnya dreams. Dreams itu seseorang harus berjiwa wirausaha. Seseorang yang berjiwa wirausaha harus memiliki impian untuk masa depan. Bisnis seperti apa yang akan dibangun? Kondisi bagaimana yang akan diraih dengan bisnis itu? Lalu bagaimana implementasinya? Artinya harus berani bermimpi. Decisiveness. Ini artinya tidak akan menunda-nunda apa yang telah diputuskan untuk dikerjakan. Artinya tangkas melaksanakan tindakan terhadap apa yang telah ditetapkannya. Tidak ingin kehilangan peluang bisnis yang telah dilihat dan dipahaminya.
Tipsnya untuk poin decisiveness ini adalah kesempatan hanya datang sekali dan sekilas. Itu peluangnya gitu, nggak mungkin datang 2 kali. Dalam transaksi bisnis terkadang kita bertemu orang yang menurut kita bisa berpengaruh terhadap bisnis kita ketemu, kita hanya memiliki kesempatan menyampaikan hanya dalam sepersekian detik, hanya sekilas. Jadi kita harus pandai merancang kata-kata yang sangat menarik gitu, supaya akhirnya proposal bisnis kita diterima. Atau misalnya ada seseorang yang membutuhkan sesuatu, nah kita respon, cepat ambil. Jangan, nanti gimana ya. Kalau orang yang berwirausaha, nggak bisa berpikir seperti itu. Selanjutnya adalah do's, dari kata do, lalu memperoleh suffix else, artinya segera bekerja. Bukan dari kata doe, yang berarti kijang betina. Sekali dia menetapkan langkah, harus segera mungkin menjalankan, nggak bisa entar-entar. Gitu. Harus selalu. Besok kita ekspansi pasar kemana? Ke Jakarta, ke Bandung. Gitu. Langsung kerjakan. Determination, seorang wirausahawan adalah penanam modal berkomitmen penuh. Dia tidak akan membayarkan sepeser pun uang bila masih lebih menginginkan uang daripada bisnis. Sekali menanamkan modal, dijalankan hingga berhasil atau sadar betul bahwa gagal. Nah, tidak mudah untuk menyerah. Determination. Terus dia berinvestasi, dia tahu bahwa bisnis ini tujuannya bukan uang. Gitu. Karena dia tahu bahwa bisnis ini ketika terus diinvestasikan, terus dikembangkan, semakin besar, semakin bagus, bisnis itu akan bekerja untuk dia sendiri pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah dedication. Wirausahawan harus memiliki dedikasi penuh terhadap bisnisnya. Bekerja melebihi orang pada umumnya. Pepatah lama mengatakan bahwa untuk sukses berbisnis adalah kita memulai bisnis ketika kita memulai bisnis jangan sampai terkena matahari, ketika pergi bekerja dan pulang bekerja jangan sampai terkena matahari. Artinya ketika kita buka bisnis, berangkat bisnis, itu harus sepagi mungkin dan kita harus menutup bisnis kita semalam mungkin. Buka paling awal, tutup paling akhir. Itu dedication. Orang juga ketika mengetahui itu ya lebih mudah menarik konsumen. Devotion, wirausahawan harus menyenangi pekerjaannya, mencintai produknya, dan nilai produk yang dihasilkan sehingga mendorongnya untuk menjual dan memproduksinya lebih banyak. Lakukanlah sesuatu karena memang ingin melakukan, bukan keterpaksaan. Dalam wirausaha harus seperti itu. Nggak bisa kita melakukan bisnis tapi terpaksa. Tidak ada dorongan. Gagal. Detail, wirausahawan harus dapat melihat dan mengatasi permasalahan sampai bagian yang kecil-kecil. Karena yang kecil-kecil itu kadang-kadang bersifat kritis terhadap jalannya usaha. Yang selanjutnya adalah destiny, berusaha menentukan nasibnya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Terus dollars ini artinya uang. Motivasi wirausahawan bukanlah menjadi kaya. Uang hanya sebagai ukuran kesuksesan. Motivasi utamanya adalah kesejahteraan masa depan. Jadi bisnis itu untuk tabungan. Masa depan mulai sedetik sejak sekarang. Jadi sedetik kita berlalu itu adalah kita harus merencanakan masa depan. Dan yang terakhir adalah distribute. Wirausahawan harus mampu mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada karyawan. Kuncinya, jadi harus ada karyawan kunci, orang atau pekerja, partner kerja yang memang kita pegang betul-betul bahwa dengan dia bekerja di situ, bisnis kita akan baik-baik saja. Inilah sifat positif dari seorang businessman ya. Terus, nah ini sifat wirausaha yang tadi kalau dirangkumkan seperti ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana menumbuhkan mental berwirausaha. Itu melalui proses berkelanjutan, dimulai dari belajar berbisnis. Mulai aja dulu. Sambil memulai kita belajar, lalu kemudian berlatih, mengevaluasi setiap apa yang kita lakukan, kemudian kita bertindak, kemudian sukses berkelanjutan. Setiap kegagalan pada setiap step, maka mundur lagi dari belajar. Terus seperti itu.
sehingga akan muncul mental wirausaha. Ini adalah bagian proses kewirausahaan. Jadi seseorang kalau ingin menjadi wirausaha, dia harus ingat ya yang tadi sebelumnya, dia harus inovatif, harus ada pemicu ketika dia ingin berwirausaha, bagaimana implementasi dan pertumbuhannya harus bagus juga. Inovasi itu dipengaruhi dari sisi pribadi dan lingkungan. Baik itu dari sisi, kalau dari sisi lingkungan itu adalah adanya peluang, adanya model prana atau prototipe dari suatu produk tetapi tidak optimal, makanya jadi inovasi. Ojek pangkalan jadi Gojek online. Ada aktivitas yang kita lakukan di terhadap lingkungan itu sehingga kita merasa bahwa ada yang kurang sehingga perlu inovasi. Dari sisi pribadi ada pencapaian locus of control, toleransi, pengambilan resiko, nilai-nilai pribadi yang kita punya, pendidikan, pengalaman, ini akan mempengaruhi pada nilai inovasi yang kita lakukan. Semakin tinggi pengalaman, pendidikan, nilai-nilai pribadi, pengambilan resiko, toleransi, dan pencapaian locus of control, maka inovasi yang dihasilkan pun akan menjadi lebih tinggi lagi. Pemicunya bisa jadi kalau dari sisi pribadi ada resiko yang harus dia ambil, dia nggak punya apa-apa lagi sehingga harus diambil satu resiko. Ada ketidakpuasan sehingga dia mengambil resiko di situ. Memicu untuk berinovasi, berwirausaha. Berdasarkan pendidikan, kebanyakan wirausaha itu adalah orang yang berpendidikan tidak lebih dari SMA, terkadang sarjana, dia sangat kurang sekali karena memiliki banyak pilihan untuk lapangan pekerjaan sehingga pendidikan bisa menjadi pemicu dia tidak berwirausaha. Usia, komitmen itu juga menjadi pemicu. Ada kompetisi di lingkungannya, persaingan ya, kompetisi di sini persaingan, ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan, di situ juga ada inkubator bisnis sehingga dia bisa bergabung dan kemudian terpicu untuk berbisnis, adanya kebijakan pemerintah, itu juga bisa menjadi pemicu munculnya wirausahawan. Lalu dari sisi sosiolog, adanya jaringan kelompok, dari sisi orang tuanya pebisnis, dia terpicu untuk melakukan bisnis juga. Model peranan, ada yang dia contoh, itu juga bisa menjadi pemicu untuk berbisnis. Sekaligus bagaimana implementasi dia dalam berbisnis itu apa yang dia di mana lingkungan itu dia berada. Nah, kepribadian wirausahawan seperti kepemimpinan, manajerial, komitmen, visi, atau mimpi untuk masa yang akan datang itu akan membuat atau berpengaruh pada pertumbuhan bisnis. Selain kemudian dari sisi organisasi dan sisi lingkungan. Tantangan apa yang bisa dihadapi oleh seorang yang ingin berbisnis? Yang pertama adalah speed. Jadi tantangan seorang bisnismen, wirausahawan, atau sebuah perusahaan itu ada 4 ini setidaknya ya. Speed, responsiveness, resiliency, flexibility. Nah, nanti kalian coba tambahkan contohnya apa. Misalnya dia suatu bisnis itu harus speed, harus cepat, harus segera, harus tangkas, harus cekatan, bukan lambat atau besok. Nah, coba kalian cari kasus contohnya seperti apa nih. Perusahaan ini ternyata dia speed banget nih, dia sangat cepat gitu dibanding dengan perusahaan ini. Buat seperti itu ya. Begitu juga dengan responsiveness. Nah, dia sangat sederhana, dia sangat luas, tidak berbelit, tidak kaku, tidak birokratis. Bagaimana perusahaan itu sangat disukai karena kesederhanaan dalam menjalankan aplikasi, dalam penggunaannya, dalam pemanfaatannya misalnya. Dia tidak berbelit, tidak kaku, tidak birokratis. Terus apa contohnya nih? Nah, coba kalian nanti buat ya. Dia berdaya tahan atau resiliency, bagus, tidak rapuh, tidak mudah goyah. Nah, itu juga kalian masukkan contohnya apa. Perusahaan itu harus atau akan menghadapi tantangan berupa flexibility, menjual apa yang dimau konsumen, mudah menyesuaikan diri, tidak rigid, tidak jual apa yang dibuat. Coba kalian juga buat contohnya apa, contoh core bisnisnya, nama perusahaannya apa, gitu ya. Nah, nanti contoh-contoh ini kalian kirimkan ke PJ masing-masing dan kemudian kirim ke email saya. Kesalahan yang mematikan dari seorang entrepreneur, kesalahan manajemen, kurangnya pengalaman. Nah, ini bisa mempengaruhi pada pengambilan keputusan sehingga
eh, bisnis yang dia jalankan turun dan kemudian menjadi tidak berfungsi lagi bisnisnya. Kontrol keuangan lemah, upaya pemasaran juga tidak ada misalnya, atau lemah, tidak terlalu ngotot dalam melakukan ekspansi pasar. Kesalahan dalam berstrategi, misalnya dia uh, menjual atau berbisnis makanan atau sayuran organik di pedesaan, itu berstrategi yang kurang tepat. Pertumbuhan yang tidak terkontrol, jadi pertumbuhannya terlalu cepat, dia tidak bisa mengontrol sehingga berimbas pada quality yang tidak terjamin. Nah, itu juga bisa berpengaruh buruk untuk bisnisnya. Lokasi yang buruk juga sehingga tidak bisa diakses oleh konsumen, kontrol inventory yang jelek sehingga dia tidak bisa merencanakan kapan produk ini diadakan, kapan produk ini dibuat, dan lain sebagainya. Inventory itu penyimpanan, database, itu harus bagus kalau bisnis. Dia harus tahu kapan produk ini harus dikeluarkan, bagaimana kadaluarsanya, dan lain sebagainya. Kesalahan penentuan harga, jangan sampai harga yang kita tentukan justru menekan mental kita. Kita jual produk memang murah dibanding pesaing, tapi kita nggak dapat untung gitu, cuma dapat capek gitu. Itu jangan juga kayak gitu. Tidak tepat dalam membuat transisi bisnis. Nah, ini transisi bisnis ini harus bisa dilakukan dengan tepat. Kita tahu bahwa misalnya fondasinya belum kuat, tapi kita pengen mengembangkan bisnis, itu akan runtuh. Sama seperti rumah, kita nggak bikin fondasinya yang kuat, nggak bagus, kita hanya melihat sekilas, kayaknya kuat nih, saya naikin rumahnya jadi 2 lantai, akhirnya akan jatuh kalau kayak gitu. Sama juga dengan bisnis. Lalu apa yang harus dia lakukan untuk berhasil? Yang pertama, dengan pengalaman dan lain sebagainya, belajar dari komunitas, saling sharing, dengan belajar dari ahlinya, sehingga ketajaman untuk menangkap perubahan dan peluang itu terasah, sehingga dia bisa dengan cepat mengambil peluang. Nah, seorang yang mau berwirausaha itu harus membangun visi misinya. Tidak hanya cukup sampai di situ, dia harus memilih semacam apa nilai dari produk saya nih. Nah, kayak saya misalnya beberapa tahun yang lalu sebelum menjadi PNS itu berbisnis makanan. Tidak hanya visi misi untuk menjadi besar, mampu melayani catering dalam jumlah yang besar ya, tetapi nilai apa yang ingin saya angkat. Saya waktu itu membangun satu produk dengan nilai makanan sehat gitu. Dia tidak digoreng, kaya dengan rempah, dan ketika dimakan bermanfaat gitu. Nah, itu adalah nilai yang saya bangun. Membangun tim manajemen sebelum diperlukan, terpisah dari manajemen induk. Jadi ada manajemen induk, ada manajemen tim yang di bawahnya, seperti manajemen inventory, ada manajemen pemasaran, ada bagian logistik dan lain sebagainya, ada bagian manajemen pengadaan bahan baku dan lain sebagainya, banyak bagian pemasaran. Jadi sebelum itu diperlukan, itu udah ada dulu, kita bentuk tim. Kalau memang belum bisa meng-hire orang, nah sudah kita harus bisa membuat sikap kita berbeda. Ketika ini adalah manajemen induk, bagaimana sikap kita, lalu ketika kita berada di manajemen pemasaran, bagaimana kita bersikap, di manajemen pengadaan bahan baku, bagaimana kita bersikap. Nah, itu harus bisa kita menyesuaikan diri di situ. Lalu yang terakhir adalah tetap setia pada profesi meskipun sudah menjadi bisnis yang besar. Seringkali orang itu ketika mulai berbisnis, kita membangun visi misi yang sama dengan partner kerja gitu ya. Nah, ketika bisnis itu besar, dia justru berpikir bahwa orang yang bekerja, bahwa orang itu bukan partner lagi, tetapi orang itu adalah yang bekerja pada dia. Dia tidak lagi menjadi coach, tidak lagi menjadi semacam pembimbing, tetapi lebih pada bos gitu, yang memerintah. Nah, itu jelek ya. Tidak boleh seperti itu. Pesan saya adalah success is how high you bounce after you hit bottom. Jadi bagaimana kita bisa memantul lebih tinggi setelah terjatuh. Itu kita akan sukses. Atas rahmat Allah dan atas ridha Allah tentunya. Merci beaucoup. Semoga sukses bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.